tadi kan kata lu yang paling seram tuh ketika lu pulang gitu. Ya. Ketika kalian pulang tuh yang bikin lu seram tuh apa men? Ya. Kalau misalkan berarti kan ceritain men. Saya Bang cerita berbagi pengalaman Oke, siap. buat teman-teman di sana. Ya mungkin ada yang sama juga kan kejadiannya kayak gini. Ya bisa didengerin gitu kan sama teman-teman gitu kan. Pastilah pasti. Nah, langsung aja Bang ya singkat cerita. Nah di situ tuh sempat berpikiran juga kenapa gitu kan, ada apa gitu kan. Sebenarnya emang hipo itu kalau masalah di gunung udah biasa kan ya penyakitnya. Cuman ada hal yang aneh gitu, ada hal yang beda, ada apa gitu kan, sampai sekaligus dua gitu kan, sampai ada hal lain ya gitu yang nggak bisa diungkapin. Terus tiba-tiba di pemikiran takutnya apa ada masalah, ada sesuatu gitu kan yang Bang ya. Kan bener Bang, pas kejadian balik itu ya kenyataannya langsung di situ Bang. Pas kejadian ini tuh maghrib di jalan kan ya Bang, maghrib masih turun kan, masih di bawah, masih di jalan gitu, kita mau balik ke bawah. Keadaan soalnya kan namanya sama pemula juga banyak istirahatnya ya, kan, pasti. harus istirahat juga kan gitu kan, makanya agak lama juga gitu. Sedangkan kita bawa anak-anak tuh banyak kan, 15 orang kan, bayangin gitu Bang ya. Gua lihat jam karena di situ gua sebagai leader gitu kan, gua di depan Panitia. Iya paling depan gitu kan. Ya gua diam dulu di situ kan, biasa sambil briefing juga, sambil ngobrol-ngobrol. Ya namanya di tempat orang kan harus ada tata santunnya juga, harus ada sopan santunnya juga, iya kan. Gak cuma di tempat kita, di tempat kita juga kan pengen kan ada yang hargain ya, tempat lain juga harus gitu ngehargain. Keadaan maghrib yang nggak kedengar kan azan ya, orang masih di atas. Di situ briefing kan ya, briefing ada yang ini dari teman cewek namanya Puput kan, dia tuh bilang kalau dia tiba-tiba baru PMS. PMS. Terus itu? Iya. Soalnya kan PMS kan anjir ya kan. Iya. Buat tahu intinya kan. Ya pas dari situ kan gua tapi Puput itu bilang sama gua, nggak bilang sama anak-anak Bang. Cuma sama gua. Soalnya kan gua di depan leader ya. Gua juga selaku ini kan, sedangkan yang lainnya pada di belakang gitu kan ya. Bayangin 15 orang itu kan saking panjangnya kayak gimana ya. Nah Puput itu bilang begini, dia sama dorinya, doi itu yang pertama yang kena itu ya. Dia bilang sama gua kalau dia itu kena ini Bang, kena PMS. Nah dari situ gua kaget. Sedangkan ini posisi udah malam, posisi di tempat orang lain kan. Gue diem dong, langsung diem dulu. Gue coba tenangin dia. Nah sekarang harus tenang gitu kan, namanya di tempat orang lain. Coba buat sholawat terus, syahadat gitu kan. Takutnya ada apa-apa, tapi jangan bilang sama orang lain kalau lu kena PMS gitu kan. Gue di situ briefing kan, udah beres. Sambil istirahat juga jalan lagi Bang ke bawah, tuh. Nah pas kejadian di situ tuh teman yang gue itu Puput ya. Keadaan pas gue udah jalan ke bawah lama banget kan, nggak ada apa-apa gitu kan, alhamdulillah. Soalnya kan udah sebelum juga udah dikasih tahu harus kayak gini, nggak boleh sompral, itu udah tahu kan. Nah pas kejadian di bawah istirahat lagi kita Bang. Nah di situ kan deket jurang ya, emang juga tempatnya lumayan lah gitu kan, jeep buat istirahat lah ya, buat gede lah gitu ya. Terus di situ keadaan udah ini anak-anak di situ udah pada lelah, kita langsung istirahat dulu Bang, istirahat di situ sejenak. Keadaan kan teman-teman yang lain udah pada ini ya, udah pada capek, udah pada nggak, pikiran udah kemana-mana lah, keadaan udah tahu harus gimana, pengennya pikirannya sampai gitu kan. Nah gue istirahat situ kan, teman-teman pada di situ, sedangkan gue nggak ngeh kalau Puput itu sama Munyi di sana Bang, ada di paling ujung. Gue keadaan lagi tiduran di carrier, pas nggak lama kan gue bangun, gue lihat dia udah lagi bengong Bang, di pojok, dia paling pojok. Gue nggak tahu kalau dia di pojok, sedangkan anak-anak yang lain juga kan nggak tahu kalau dia
kan saya gak tahu juga kalau dia PMS kan. Keadaan udah di situ, dia melirik, mungkin dia bengong ya, gua pas bangun kaget kan. Kata gua kan bayinya di situ ya deket dia kan sambil capek juga, mungkin habis hipo kan, pasti kayak gimana gitu kan rasanya. Kaget kan, langsung dipanggil, tanya Put, kenapa lah? Dia tuh langsung lihat, kata gua tuh kenapa? Kata Put tuh enggak kenapa-napa. Dia sambil bengong bang, sambil kayak mikir, kayak gua tuh mikir kayak ada yang gak beres nih gitu kan di pikiran gua tuh. Ini udah gak bakalan beres deh, kata gua. Udah teman-teman kan udah main istirahat lama juga ya, gua coba jalan lagi, yuk teman-teman jalan yuk gitu kan. Udah gua jalan ke bawah. Nah pas gua jalan ke bawah tuh, kata apa, sebelum jalan tuh gua sambil jalan ya, gua mikir, kata gua Puput ada yang gak beres nih, kayaknya ada sesuatu gitu kan. Cuman bagusnya dia tuh dia nggak coba ceritain ke teman-teman yang lain. Karena kenapa? Mungkin dia juga tahu kalau gue juga udah prepare sebelumnya, udah pas briefing kalau misalnya ada apa-apa ya masalah ini nggak usah diomongin, biar enggak inilah sama orang-orang yang lain. Kalau misalkan lihat hantu-hantu kayak gitu, jangan nggak usah ngomong lah, diam aja daripada semuanya pikiran kemana-mana. Nanti yang ada kan kejadian kan, keadaan di tempat orang lain ya bakalan inilah kacau lah. Kejadian kan udah di situ ya, udah jalan bang ke bawah. Nah nggak lama di situ gua kan leader ya di depan. Nah, tanggung jawab gua kan lebih berat ya. Kalau gua salah jalan ya gua bakalnya nyasar semua kan. Keadaan gua juga udah lihat Puput kayak gitu, gue juga kan nggak tenang, tapi gue coba buat istighfar, buat ngedoa, ya Allah gue kesini niat silaturahmi, pengen tadabbur alam gitu kan. Dari berangkat alhamdulillah sehat semua, selamat, gak ada apa-apa, balik juga pengen selamat ya Allah gitu kan. Keadaan ini semua banyak orang kan, ya kalau ada apa-apa ya gimana gitu kan. Nah gue di jalan doa aja. Nah pas kejadian di jalan itu pas pos 2 kalau nggak salah ya, kan masih di atas ya. Pas pos 2 kejadian ada ini bang, ada tim SAR kan, tim SAR lewat, pada lewat banyak orang tim SAR lewat. Pas tim SAR orang lewat, gua kan nggak tanya gitu kan, katanya bang gitu doang kan, yuk permisi gitu doang. Gua jalan ke bawah, kata gua ada apa ya, tim SAR banyak bang. Kata gua kalau setahu gua ya kalau misalkan banyak tim SAR itu kayaknya ada sesuatu nggak tahu. Di kan tim gua alhamdulillah aman-aman aja, di tim yang lain mungkin ada musibah gitu. Pikiran gua kayak gitu. Pas gua udah jalan ke bawah, gua jalan coba lihat anak-anak ke belakang, yang lain alhamdulillah aman. Lihat Puput juga sampai digendeng kan, soalnya doinya tahu kalau gua juga bilang PMS harus jagain ya, tapi yang lain enggak ini, soalnya takutnya pikirannya kemana-mana. Nah pas dari situ udah singkat cerita ya langsung sampai kan, udah sampai di bawah, saya kan teman-teman aja ya alhamdulillah. Pas udah sampai di bawah istirahat kan semua, ada yang tiduran lah, ada yang terlentang kan gitu kan, ada yang duduk. Terus gua nggak ingat istirahat, nggak ingat apa, gua langsung samperin Putri bang. Langsung samperin yang tadi bengong. Kata gua coba ngomong pelan-pelan kan, Put, gua mau tanya, tadi pas di atas lo kenapa bengong? Kata dia tuh, dia diem kan, nggak kenapa-napa, serius ngomong. Kata dia tuh baru dia ceritakan. Nah sebenarnya pas Puput bilang PMS itu ya katanya di situ emang udah ada yang ini bang, katanya dari sebelah kiri kan kita jalur bawah ya, di kiri itu ada yang ngikutin dia bang, di jurang itu. Di jurang. Kejadiannya emang udah dari pas larut malam juga, karena dia udah dari PMS ya, udah ada yang ngikutin, katanya kayak gitu bang. Pasti tuh. Kira-kira tuh yang ngikutin tuh apa bang? Nah pas gua tanya kenapa terus bengong, kejadian di situ kan namanya di mana kan istirahat ya di situ ya, kan gua nggak salah juga coba istirahat di situ karena tempatnya wajar lah. Keadaan dia PMS kayak gitu, nah dia pas lihat ke bawah katanya ada yang hitam gede bang, katanya gitu. Ada yang ngikutin itu dari atas bang, ngikutin dia, tapi cuma dia nggak bilang ya? Dia nggak bilang.
Tapi kalau bilang bakal kacau sih. Bakal kacau. Ya, soalnya kan di tempat kayak gitu lari juga takut bisa. Tapi feeling gua udah yakin sih ini anak bakalan nggak ada yang beres, pasti ada sesuatu kan gitu. Bener kan, pas ditanya katanya lihat sesuatu, ada yang ngikutin. Padahal terus pas gua ke bawah juga kan nanya sama panitia di situ sama tuh tim SAR, ya ada tim SAR juga di penjaga pos. Bang, tadi ada tim SAR lewat, mau pada ngapain? Terus pas dijawab sama tim SAR-nya, katanya ada yang hilang orang di atas, katanya dari balik sore udah sampai teman-teman yang udah pada di bawah, tapi ada satu orang yang masih ada di atas. Nah sampai malam tuh sampai sekarang belum ketemu bang orang itu. Sampai sekarang. Sampai malam itu waktu itu. Sampai gua pas datang. Terus tapi kalau sampai malam sekarang wallahu alam sih udah ketemu atau enggak. Soalnya kan gua dari situ istirahat bentar doang, gua langsung balik. Nah dari situ tuh gua kaget bang. Kata gua tuh gua mikir temen gua tadi Puput itu kan dia PNS ya, keadaan ada yang ngikutin, tapi feeling gua juga pas udah gua dengar dari tim SAR ada yang bilang apa namanya, gua feelingnya apa orang itu gitu kan yang pengen minta tolong apa gimana gitu, apa gak tau emang makhluk lain gitu kan. Nah dari situ gua mikirnya ke situ bang. Tapi setelah beres nih pas bawah kan ya ibarat kan mau pulang nih, masih diikutin apa enggak tuh? Kalau temen gue alhamdulillah sekarang gue tanya, kata gue itu waktu itu ya, sekarang gimana keadaan? Alhamdulillah aman. Tapi pas dari atas emang sampai bawah emang kayak ada yang ngikutin, makanya gue coba buat istighfar gitu, salawat, yakin deh insya Allah aman gitu. Dia coba istighfar juga gitu. Kejadian sampai bawah aman alhamdulillah. Cuman sampai gue pulang, sampai gue balik ya, gue mesti mikirin apa yang ngikutin itu pengen minta tolong. Sekarang kan ada pilih kayak gitu ya, apa pengen minta tolong, apa emang benar makhluk lain gitu kan. Allah alam deh kalau dari situ. Intinya semoga yang dicari sama tim SAR teman-temannya semoga ketemu lagi. Nah gue juga alhamdulillah itu udah teman-teman semuanya aman, udah bisa balik sampai bawah walaupun keadaan kayak gitu. Cuman kesan-kesannya gue gitu ya pas nanjak tuh gimana? Kesan-kesan kayak gimana bang? Kesan-kesannya happy-nya, seremnya, sedihnya gitu ada nggak? Banyak banget lah kalau misalkan diceritain yang bakalan beres gitu ya, nggak bakalan sebentar gitu kan. Cuman kalau happy, kalau senang, sedih apa sih ada semuanya kan. Nah apa namanya, kalau senangnya banyak, sedihnya banyak sih bang. Kerasa ya? Kerasa. Terus buat para pemula nih ya bang itu ceritanya. Nih buat para pemula nih, jaga sikap pastilah gitu kan ya. Intinya jaga sikap pasti. Terus izin orang tua pasti kan harus ya. Nah yang gua takutin kalau ada orang yang nggak izin tindakan lu gitu. Posisi lo gini nih, lo kan bawa 15 orang, di salah satu yang pemula itu nggak izin gitu. Nah orang tuanya tuh pulang nyamperin lu, marah ngelahirin lu gitu kan, marah ke lu gitu. Tapi enggak sih bang, alhamdulillah. Misalkan tindakan lu mau gimana? Ya kan sebelum berangkat gitu kan, sebelum daki, kalau tim gua kan tanya-tanya dulu sama anak-anaknya, lu udah izin apa belum? Soalnya kalau tim gua juga sebelum mau nanya, gua siap-siap ini dulu bang, buat mendata siapa yang mau ikut bener-bener kan. Apa namanya, gua kasih surat ini kan, surat izin juga kan. Iya makanya resmi karena gua ini bawa anak orang gitu kan ke tempat ya yang dibilang bukan tempat kita ya, bukan tempat kita kan. Ya makanya harus bener-bener kayak gitu bang. Gak tahu tapi mungkin kalau yang lain, tapi aman-aman aja. Kalau gue gitu kan, alhamdulillah. Cuman gue kapan ya sama gue nanya kali kapan tuh bang? Gue rencana ke Gunung Salak nih. Salak? Ya. Aji bang Salak. November akhir. Insyaallah. Antara akhir atau
kalau ada waktunya gitu kan. Ada uangnya berarti. Ada uang juga sih. Soalnya kalau nanjak itu ada waktu nggak ada uang. Kan ini. Ada uang nggak ada waktu. Iya. Kan ini. Kan salat nih. Ya. Kata orang serem. Nah, ya kan kata orang banyak mitisnya gitu kan salat. Kita sendiri kapal aja sampai jatuh lah udah gitu. Menurut lu salat serem apa enggak? Salat ya dengar dari cerita teman-teman nih yang udah ya gitu deh. Pokoknya kalau misalkan teman-teman semua mau dengerin cerita kita ke Salak ya ikutin terus. Ya ikutin terus di channel ini. Insya Allah nanti sambil sana aja sambil review ya bang langsung. Siap. Ya. Kalau ada yang mau ikut komen aja lah. Kalau ada di Instagram, belum punya Instagram nggak? Instagram ada bang. Ada apa nama Instagram? Agung Juansyah. Agung Juansyah. Agung Juansyah. Itu doang. Itu aja bang. Udahlah, segitu aja lah. Mungkin gua mau kasih pesan dan kesan ya buat teman-teman semua yang di sana yang nonton channel ANB ini. ANB ya. Sorry bang. Protes. Gue mau kasih kesan ya, gue juga baru pemula juga sama belum banyak pengetahuan soal masalah nanjak, masalah hiking. Cuman ini gue mau cerita, mau kasih kesan buat teman-teman pengalaman gue gitu kan ya, yang gue tahu ya walaupun kecil juga, walaupun cuman apa sih gitu nggak penting, tapi kalau menurut gue ini penting gitu kan. Kalau misalkan dari masalah nanjak, persiapan nanjak itu harus benar-benar gitu bang. Ya benar. Harus benar-benar. Soalnya kenapa? Masalah hal yang kecil aja kan kadang suka disepelekan kan ya. Itu harus benar-benar bang. Soalnya kerasa banget lah pasti kayak yang udah pernah ngalamin, pasti kerasa banget gitu teman-teman semua. Gitu. Nah pas kejadian hipo, dari masalah hipo itu harus benar-benar dipersiapkan. Iyalah. Dari aluminium koil itu semuanya lah udah benar-benar siap. Intinya harus siap gitu kan, apalagi ke tempat gunung kayak gitu kan. Sedangkan gunung itu jauh dari warga. Pokoknya harus benar-benar siap lah gitu. Iya benar. Ya terus juga buat teman-teman yang belum pernah mendaki, jangan takut buat mendaki ya. Saran buat teman-teman ya. Lu nggak bosan gitu? Alhamdulillah, gue pengen lagi ke yang lebih jauh lagi bang, karena pengalaman gue masih kan gini gitu kan. Ke gunung kan capek men. Ya. Terus kenapa lu tuh pengen lagi gitu? Nggak ada. Tahu ke gunung tuh capek. Nggak ada yang disampaikan karena emang capek sih ya. Cuman kalau udah di atas udah kebayar semua bang, udah hilang sampai itu sumpah. Asli dah. Makanya ada teman-teman yang bilang, lu kenapa sih nanjak terus? Apa sih yang ini, apa sih, buat apa sih nanjak gitu, kayak gitu buat apa? Coba lu rasain dulu deh. Kalau udah ngerasain lu pasti pengen balik lagi dan gitu. Emang cuman kan kalau misalkan lu kan 10 orang nih, 15 orang ya tadi, ada yang kapok gak sih? Mungkin nggak tahu itu masalah dari diri mereka sendiri, cuman setahu gua pas gua udah pernah nanya di situ ya, teman-teman gua alhamdulillah masih pengen lagi. Nanti gue insya Allah mau ajak lagi, soalnya kan sekarang keadaan kesal mau gue lagi, keadaan lagi covid kayak gini. kesal mau gue Ya insya Allah ajak aja. Soalnya kan kita sekarang masih muda nih bang ya, umur kita masih masih sehat-sehat alhamdulillah ya. Kapan gitu kan mau nanjak? Gue tua. Kebon semua orang bisa, tapi nanjak nggak bisa ya bang ya, benar nggak? Iya, ke supermarket orang-orang ke semua kalangan bisa, tapi kalau nanjak mumpung kita masih ada waktu buat tadabbur alam juga kan, ngelihat keagungan Allah gitu kan ya. Bahwa kita tuh gak usah sombong, apa yang harus disombongi sih, di atas kita tuh ada yang lebih atas lagi, bener gak bang? Benar. Ya kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang pengen nanjak ya, intinya sih kalau ke gunung ya jangan mikir negatif, positif aja. Ya. Kalau misalkan mikir negatif, wah ada apa ya di sini? Yang belum pernah coba, makanya cobain deh insya Allah ya. Udah. Sekarang udah rame sih bang, tapi ya udah Rame sekarang, komunitas sekarang udah banyak. Iya. Ya dah, saya ambil gitu. Gimana itu aja lah. Mungkin gitu ya cerita pengalaman gua. Kalau ada tutur kata yang salah dari gua mohon dimaafkan. Yap. Karena gua juga ya baru pernah Manusia. Manusia, banyak salah juga. Ya. Gua Bilal Ali pamit dan Gua Agung Juansyah. dadah. Bye. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground.
stop this gravity. It keeps bringing me down.